Nah, itu yang aku bilang nih Mistika. Seperti untuk menjadi guru di Malaysia itu standarnya memang harus tinggi Mistika. Hi everyone, welcome back into my channel and this is Wasasa. I'm Superman. Iya, I'm Superman. Superman or Sastra? Sastra. Oke. S stand for sweet actually. Bisa aja. Bisa aja. Okay, everyone, thank you so much for clicking this video to stop by to watch us. And today I'm not alone. I have. Hai Om Tika. Hai Mas Tika. Halo Mister. Kita sedonan lagi Iya loh. loh. Black loh, Masya Allah. Padahal kita nggak janjian Gak ada ya. janjian sama sekali, Masya Allah. Luar biasa loh Mistika ini. Mistika, hari ini sebuah video akan kita reaksikan. Oke. Itu tentang mengenang kembali masa-masa kita ketika kita sekolah dulu. Apa nih? Wow, pernah nggak sih playdate gitu sama teman-teman waktu zaman itu? Kayaknya zaman itu nggak ada playdate katanya. Gak kayaknya ada. nggak Dulu ada kita ya. kalau mau main-main aja, Ya, main-main Mister, aja. ya kan? Atau pulang sekolah langsung ngaji gitu kan. Oke, Tidur siang langsung terus ngaji. Gitu. Nanti pulang ngaji biasanya kadang-kadang bisa lah main dikit lah. Iya, main dikit bentar sebelum maghrib baru pulang gitu ya. Nggak ada Yes. playdatean. Ada. Apalagi sleepover. Belum pernah. Belum pernah. Pernah nggak sih kamu tidur di rumah teman sekolah kamu zaman dulu? Belum pernah. Aku nggak pernah. Aku ditungguin sama mamaku depan pintu. Kalau aku maghrib belum pulang, mama aku pukul. Ada rotan di tangannya. Mana nih Sastra belum pulang nih? Di depan pintu. Iya. Seperti itu nggak sih orang tua kita zaman dulu? Oh benar, Mister. Bener Kita kan, ya? diprotek banget Diprotek ya. banget ya, betul ya. Nggak tidur siang pun, aku tuh tidur siang nggak? Harus. Tidur siang nggak? Seperti itu. Sama kejadian ya Mister, aku dulu ya, aku nggak mau tidur siang, aku belajar deh. Bener. Nggak tidur siang. Ternyata sekarang setelah dewasa baru menyadari. I really need it so bad. Aku baru menyadari ternyata tidur siang tuh sangat baik. Sangat ya baik kan? ternyata berdasarkan research tidur siang juga itu ada manfaat untuk kesehatan dan IQ kita seperti itu Mistika. Nah, ngomong tentang sleepover, kita waktu kecil waktu sekolah nggak pernah tuh berpengalaman sleepover dengan teman-teman sekolah kita. Ya. Nah, tapi ini ada sebuah video tentang sleepover murid-murid Malaysia. Kemana Mistika? Ke rumah temen dong. Nah, mohon maaf, ada salah kali ini. Kemana dong mereka sleepover? Ke rumah gurunya. Tunggu, Beneran? ini maksudnya mau apa? Mau les bareng atau gimana? Bukan les, bukan belajar, tapi memang sleepover. Aku juga nggak tahu sleepovernya seperti apa, luar biasa banget loh. Sleepover ke rumah guru, apa nggak keringetan itu? Iya. Pasti kan deg-degan banget ya. Yes. Tapi kita coba lihat bagaimana kedekatan dan keakraban murid-murid dan guru Malaysia ketika mereka melakukan sleepover. Bagusnya cikgu dia ini, ada yang pernah tidur dekat rumah cikgu? Nah, inilah contohnya seperti itu. 1, 2, 3. Berapa? Kami balik ke asrama nanti. Kami nak lepas rumah cikgu. Lepas itu kita main bola, dia bilang. Oh, sopan-sopannya. Iya. Masya Allah. Ada 3 ya. Ada 3 yang datang. Oh, cikgu. Ih, bawa makanan anak-anak nih. Kayaknya potluck ke. Wow. Ih, luar biasa banget. Udah siapin makanan sendiri, minuman sendiri. Betul, kayaknya mereka potluck juga kayaknya ya. Ih, bisa mereka bikin. ABC ke ini? Ya dong. ABC, Mistika. Iya, ABC. Atau sirup Bandung? Sirup Bandung. Sirup Bandung ini kayaknya. Bandung with milk bukannya? Banyak Mister. Banyak. Ya ampun. Bawa tas. Udah kayak mau mudik. Ih, luar biasa adabnya, Masya Allah. Ya Alhamdulillah ya, artinya mereka sangat luar biasa. Ya ada potlucknya ya, bikin acara sendiri. Ih, ramai loh. Diantarin sama orang tuanya. Ih, setiap masuk selalu salim. Ih, kacak-kacak sangat. Iya. Pakai kopiah, pakai baju batik Malaysia.
boleh naik motor nih Pak gurunya. Ah, Gila ini. ih, Keren they banget. wear uniform, jersey-nya sama nih. Iya. Oh, pizza. Pizza lokal pun nih. Ya kan? Iya dong. Seru banget ini. Seru loh. banget ini pasti, seru banget ini pasti. Bisa main bola bareng, bisa makan bareng. Ih, Datang lagi. rame nih. Satu sekolah sepertinya nih. Iya ada ibunya. Oh, Presiden itu loh, oh Mister. my god. Bapak. Ini kak pak gurunya. Wow. Wah, di pagi. Oh, Olahraga dia. di lapangan, di Padang. Ini Stika mengaji, sholat. Ada perempuan. Ada perempuan, anaknya mungkin. Ya Allah. Ya Allah. Mengaji. Saling mengajarkan mengaji, yang senior ngajarin junior. Pulang nih, Mister. Tapi sampai malam. Iya sampai malam aku nggak tahu. Ada mungkin beberapa yang pulang, ada yang stay seperti itu. Luar biasa banget Mistika. Wow, kenapa di zaman kita nggak ada seperti ini? Dulu Belum. dulu kita ketemu guru aja tuh kita takut. Iya loh, Mister. Jangankan untuk sleep over, Dipanggil kita aja udah dipanggil aja deg-degan. udah deg-degan. Tapi luar biasa banget seiring dengan perkembangan zaman, metode mengajar pun mungkin berubah ya. Seperti inilah salah satu metode pun pendekatan yang dilakukan oleh guru-guru yang ada di Malaysia, Mistika. Tidak hanya mengajar di sekolah, tapi mereka membangun chemistry, lebih membangun Dan yang pasti juga chemistry membangun seperti itu. pengalaman, Nah, maksudnya momen betul juga banget. ya kan. Yang paling penting adalah momennya. Momen ini pasti akan diingat terus pasti seperti ini. dong. Tapi Wow. penasaran loh, Mister. Maksudnya kegiatan ini tuh memang maksudnya apa ya? Karena yang kalau kita lihat kan cukup banyak nih muridnya. Betul, Terus betul. ada juga ada kegiatan mengajinya. Nah, iya. Belajarnya juga. Iya. Jadi tuh kayak misalnya Itu memang- nggak hanya sebatas sleepover, artinya Iya. mereka kumpul-kumpul, Benar. kemudian tidur, kemudian nonton, makan, tapi memang ada meaningful activity-nya juga Benar. seperti itu. Itu yang paling penting. Itu paling penting Dan ya. itu thumbs up untuk gurunya. Iya punya ide. gitu. Nah luar biasa banget kalau misalnya kita talking about sleepover, paling kita nonton bareng. Iya dong, nonton, Popcorn, ya kan? ngobrol, main gitar Mainan. gitu kan sampai kita ngantuk. Tapi ini luar biasa banget. Walaupun it sounds like activity ringan, tapi tetap dikemas dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat juga untuk anak-anaknya. Seperti mereka anak-anak pondok deh Mistika ya, atau boarding Sepertinya school, gitu deh, kemudian bisa. diundang oleh gurunya untuk datang atau sleepover ke rumah gurunya seperti itu. Itu luar Keren biasa sih, banget, keren banget. Dan di situ tuh anak-anak mereka bebas, boleh main bola di teras di halaman Bener. depannya, kemudian mereka makan-makan di dalamnya menggunakan motor bapak gurunya juga boleh. Kalau naik lah motor aku itu motor Kapcai. Aku nonton Kapcai. Upin itu tuh motor itu namanya motor Kapcai. Oh, Kapcai. Capcai, apalah itu pokoknya namanya. Seperti tapi boleh diberikan kebebasan tapi tetap masih dalam rambu-rambu dan aturan seperti Dan dia itu. pasti juga meningkatkan kekeluargaan ya, Nah, itu yang paling penting antar gitu. teman, ya Iya. kan, kedekatan antar guru dan murid juga ya kan. Ya dengan tadi kegiatan sambil tersebut. mengaji ada yang lebih senior ngajarin yang lebih junior Yes. seperti itu. Luar biasa banget. Wow, kalau di Indonesia ada seperti ini, ada nggak ya? Kayaknya belum ada deh seorang Belum. guru yang Tapi kebayang gak sih? Ya ampun, 24 jam serasa ngajar gitu. tapi itu nggak dirasakan Iya, itu oleh dia. guru. Makanya Ya. aku bilang keren Bener. banget. Di sekolah aja tuh kadang-kadang kita sudah exhausted banget. Ya, aduh ya Allah, ini kapan pulang, kapan nih anak-anak pulang gitu kan. Kita kayak karena kita mengajar tuh sampai jam 4 sore, Iya. 4 petang guys gitu. Aduh ya Allah, dari jam 7 sampai jam 4 tuh bayangkan itu nonstop ngajar. Jadi kita tuh kadang-kadang ngomong, aduh nih kapan ya jam pulang. Tapi
guru Malaysia ini malah nggak meminta jam pulang. Di jam pulangnya mereka tetap invite murid-murid mereka, tetap memberikan yang terbaik apa yang mereka lakukan. Nah, itu yang aku bilang nih Mistika. Seperti untuk menjadi guru di Malaysia itu standarnya memang harus tinggi, Mistika. Kamu nggak hanya bisa mengajar, nggak hanya secara akademik bagus, tapi kamu harus bisa bangun namanya bonding. Ya dong, bonding harus. Kepada anak-anak murid kamu. Karena mungkin dengan begitu tuh kamu bisa menyalurkan pelajaran atau transfer pelajaran itu dengan jauh lebih cepat dan lebih mudah. Benar, karena kalau udah bonding berarti kan udah sama-sama saling kenal. Berarti anak ini nih cocoknya sama metode belajarnya seperti ini nih, kayak gitu loh, Mister. Kalau misalnya kita kerasin dikit, anak-anaknya juga nggak terlalu berasa sensitifnya. Mereka akan kayak, aduh aku dimarahin, enggak, tapi lebih kayak memotivasi seperti itu ya. Kalau kita kan mungkin terlalu pushing anak-anak sehingga anak-anaknya merasa kita tuh terlalu menekan mereka, karena mungkin anak gurunya juga nggak tahu anak murid itu nggak terlalu suka ditekan seperti itu. Jadi dengan metode seperti itu, pendekatan emosional, guru lebih tahu anak-anak itu seperti apa, dan anak-anak ketika gurunya marahin, gurunya kasih tahu nasihat, itu bisa lebih masuk dan tidak dimasukkan secara personal. Oh, guru ini nggak suka sama aku, seperti itu. Ya kan, kadang-kadang ada yang merasa sangat sensitif itu, aduh kenapa gurunya selalu seperti ini sama aku. Atau mungkin aku mau nanya lagi nih kepada viewers kita nih, ada nggak ya maksudnya yang anaknya pernah nginep di rumah gurunya? Apakah itu kayak kegiatan rutin ya kan? Betul. Atau ada yang guru pernah mengundang murid-muridnya untuk menginap? Ya atau kan? mungkin ada acara-acara khusus yang dilakukan oleh guru-guru Malaysia selain acara di sekolah, dan lebih kayak acara personal di rumah tapi mengajak anak-anak murid semua gitu. Luar biasa banget. Kalau ada, boleh dong share sama kita di sini biar kita bisa lihat dan kita juga bisa share dengan luas lagi ke orang-orang lain sehingga bisa menjadikan pelajar atau inspirasi juga seperti itu. Wow, keren banget. Kalau saat itu guru aku mungkin invite aku untuk sleepover seperti ini, Mistika akan datang nggak? Misalnya guru saat itu, Nggak. Mistika, Nggak. Aku akan sleepover. Jujur ya, Mister, kalau zaman dulu tuh, aku tuh guru zaman dulu ya, guru zaman dulu kayaknya enggak deh, aku juga ya. Aku takut. Aku takut, dan aku juga waktu kecil itu aku kurang, maksudnya kayak kurang percaya diri, kayak misalnya harus menginap di luar rumah. Kamu introvert ya? Masa kayak begini introvert? Iya kan, kayak misalnya tapi di sekolah tuh udah kayak udah kepikiran terus gitu kan. Tapi aku juga introvert. Iya kan, introvert. Aku juga introvert, kita sama suka introvert, tapi ngomongnya banyak gini introvert, orang-orang percaya nggak sih? Tapi beneran aku introvert. Okay everyone, that's all from us. Hopefully that you find this really good. If you find this really good, don't forget to thumbs up. If you're new to this channel, don't forget to subscribe. Keren banget di rumah Malaysia. Thank you so much everyone. Bye.